Bye lo, Mon. Bye lo, Del. Jadi utang gue semuanya berapa, Din? Kalau sama yang kemarin, totalnya 64.000, Del. 64.000. Oke. Dadah. Asik. Ini duit 65.000. Kembalinya 1.000 aja, gak apa-apa. Oke. Nih. Permen? Buat apaan? Gue nggak ada 1.000-an, Del. Jadi ganti permen aja ya. Kayak di supermarket aja, naik ojek. Terus gimana dong? Emang nggak ada duit? Del, ada yang nyariin lu tuh di depan. Siapa? Wati, pengasuhnya Dede, temennya Randy. Ngapain dia nyariin gue? Ada urusan pribadi katanya. Males gue. Suruh aja dia nyari urusan pribadi sama yang lain, jangan sama gue. Ya lu ngomong sendiri dong, lu kan punya mulut. Ya lu juga punya mulut, pancungan lo lagi. Del, Wati cakep juga lu. Cakep mukanya doang, kakinya dong. Kakinya kenapa? Jempol semua. Tapi sih setahu gue ya, si Abdel tuh nggak punya cewek loh, Wat. Dan si Abdel tuh tipikal orang setia. Dari mana lu? Yah, ilah, nih orang nggak percaya. Lo perhatiin aja mukanya, nggak ganti-ganti kan? Ya iyalah, kalau mukanya Abdel berubah-ubah, itu bukan Abdel. Bisa teriak baju hitam. Lucu loh nih orang. Wati. Ya ilah, pangerannya udah datang tuh. Ya udah dah, ngobrol dulu. Gue cari anak-anak dulu, pada suruh makan dulu ya. Selesaikan secara jantan, tahu dong caranya gimana. Ngobrol dulu ya. Gua kuda. Ada apaan sih, Wat? Gue mau minta tolong, Del. Gue mau nyari kado buat teman gue yang lagi ultah. Lu mau bantu nyariin nggak? Emang lo taruh di mana? Kok bisa hilang? Hilang. Nggak hilang kok. Ya kalau nggak hilang ngapain dicariin? Maksud gue mau beli kado. Lu bisa anterin gue nggak? Emang beli kadonya di kuburan? Enggak. Ya, terus kenapa minta anterin, Wat? Maksudnya, gue pengen jalan berdua sama lu ke pasar baru. Ya lo ada-ada aja, Wat. Pasar baru kan jauh, bisa gempor gua jalan ke situ. Susah banget sih ngomong sama lu, Del. Gini aja deh, lu mau nganterin gue nggak? Nggak mau. Kok nggak mau? Ya nanti kalau lo pergi terus gua nganterin, yang nemenin gue siapa? Gue kesepian sendirian. Sekitar sini ada toko obat nggak sih? Buat apaan lu nyari toko obat? Beli obat sakit kepala. Kepala gue sakit ngomong sama lu, Del. Makanya besok-besok kalau mau ngomong sama gue, pala lo tinggalin aja di rumah. Lo masukin peti, kunci, telan kuncinya. Randy, Cindy di mana sih sayang? Ya ampun. Ini dicari-cari nama Neni, muter-muter totonya di sini. Ayo makan dulu, abis itu bobo siang. Ayo sayang. Ntar dulu Neni lagi asik nih mainnya. Oh gitu. Neni punya hadiah loh buat kalian berdua. Nggak mau nih. Emang apa hadiahnya Neni? Taram. Asik coklat. Ini buat Cindy. Makasih Neni. Iya. Ini buat Randy sayang. Makasih ya Neni. Sama-sama. Oh, thank you. Tapi jangan lupa, abis ini makan siang dulu ya. Oke Neni. Bagus. Ya. Nen, sini bentar. Apa sih? Ada apaan? 2 ramalan sudah terbukti. Ramalan apa? Abdel disamperin cewek. Tapi si Abdel malah nggak suka sama si Wati. Udah itu ditinggalin begitu aja lagi. Akhirnya si Wati pulang. Ya gue ngerti maksud lo. Lo mau ngejar si Wati. Ya udah Gi, kejar. Udah sana Gi. Bukan itu. Maksudnya itu ramalan Mama Loren yang kedua. Ramalan yang buat lu juga terjadi barusan. Buat gue. Ramalan apa? Kan lu pingin dicium sama orang yang lu sayangi. Ngaco lo ah. Pak kosan ada di dalam. Gimana bisa dia nyium guenya di sini? Emangnya lu sayang sama Pak Kosan doang? Ya iyalah, masa iya sih? Terus maksud lo, gue sayang juga sama lo? Halo. Nggak usah lu pakai jelasin juga gue udah tahu jawabannya, Nen. Emang enggak. Tapi lu sayang juga kan sama si Randy? Iya juga sih. Nah, barusan lu dicium sama Randy kan? Oh, si Temon. Jadi maksudnya lo tuh kepingin juga dicium sama Randy. Ngobrol dong. Sayang, kamu mau nggak cium Pak Temon? Gak mau. Maraya. Untung nggak kena, Nen. Tapi kok gue sesek ya, Nen?
Utang sama Udin lunas. Utang sama Neni udah lama lunas nih. Del, gue lagi khawatir nih kalau ramalannya Mama Loreng itu jadi kenyataan. Soalnya udah 3 ramalannya terbukti semua, Del. 3 ramalan, yang mana aja tuh? Lo dapet rezeki, terus lo dikejar cewek, si Wati. Dan yang satu lagi, Neni dicium sama orang yang disayangi. Neni dicium sama kosan? Bukan, Neni dicium sama Randy, jelas. Ya nggak jelas, Mon. Orang dia juga nggak di depan gue. Mau di depan lo kayak, di belakang lo kayak. Yang pasti ramalannya Mama Loreng itu udah jadi kenyataan, Del. Gue khawatir nanti ramalan tentang kematian gue jadi kenyataan juga lagi. Oh, menderita luka kecil, terus umur lo nggak sampai 21 hari lagi, yang gitu? Iya, berarti 21 hari lagi gue bakal mati, Del. Kalau percaya, Mon, sama ramalan yang kayak gitu? Bisa-bisa nih, Del. Kurang dari 21 hari, gue bisa mati. Nah, itu gue percaya. Del, kalau gue sampai mengalami luka kecil beneran, berarti ramalannya Mama Loreng tentang kematian gue akan beneran juga, Del. Mon. Yang nentuin hidup mati kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Allah. Nah, ini ada Abdel. Bentar, gua tanya sama dia. Del, kamu masih ingat Pak Erwin? Erwin Panjaitan? Bener, berarti masih ingat. Emang kenapa, Pak? Dia mau minta tolong sama kamu bawain mobilnya dari Jakarta ke Medan. Nanti pulangnya dari sana, kamu naik pesawat. Ada uang saku juga buat kamu. Kamu mau nggak? Wah, objekan lumayan. Sikat aja, Del. Sikat, pala lo sikat. Orang gua nggak tahu jalan ke Medan. Belum pernah kesana gue. Sayang banget, Del. Maaf, Pak. Saya nggak bisa. Cari sopir yang lain aja. Ya udah, bentar ya. Halo, Win. Abdel nggak pernah ke Medan. Iya. Nggak jadi. Del, tambah jelas sekarang, Del. Jelas apaan? Soal ramalannya Mama Loreng. Dia kan pernah bilang kalau lu bakal dapat objek sampingan, tapi lu nggak bisa ngerjainnya. Nah, barusan terbukti. Lo disuruh bawa mobil ke Medan, tapi lu nggak bisa kan? Ya elah, Mon, kenapa jadi parno begini lo? Semua-semuanya dihubung-hubungin sama ramalan Mama Loreng. Jangan-jangan lo ngepen lagi sama dia, iya, Pan? Gue itu takut, Del. Kalau gue benar-benar mati. Gak usah takut, Mon. Kan ada gue. Emang kalau gue mati, lu ikut mati juga, Del? Gue yang nguburin. Namanya juga Ma Agnes. Agak nekat dan kurang beres. Dia itu sebenarnya bukan dukun sakti, bukan juga orang pinter. Ramalannya nggak ada yang bener, Mon. Buktinya ramalan buat Abdel sama Neni terbukti semua, Din. Sekali lagi gue bilang, itu cuma kebetulan. Kebetulan. Lu ngomongnya 2 kali, Din, kebetulannya. Bukan cuma sekali. Kalau lu mikirin ramalan itu terus, lu bisa gila abadi, Mon. Banyak orang-orang yang diramal sama dia, tapi nggak ada yang percaya. Lu tahu Edi anaknya Pak Haji Rojak nggak? Emang si Edi diramalin apaan? Edi diramal bakalan jadi presiden, tapi buktinya dia cuma jadi presenter. Tapi kan masih ada presnya, Den. Berarti separuh ramalannya bener. Lu suka mengada-ada aja, Mon. Teman! Iya, Pak. Gue dipanggil, Din. Gue enggak. Bentar ya. Lu jatuh, Mon. Berenang. Dia jatuh lah. Gue lecet, Din. Kasih obat aja deh. Obat apaan? Obat nyamuk bakar. Mati deh gue. Kenapa kaki lo, Mon? Tadi kesandung waktu di gazebo, Del. Ngaku mantan preman. Kesandung begitu aja udah nangis. Nyali sama mulut lo nggak matching, Mon. Gue bukan nangis karena luka gue, Del. Terus kenapa lo? Ini kan ramalannya Mama Loreng yang pertama. Udah jadi kenyataan. Gue menderita luka kecil. Aduh. Baru ramalan pertama aja udah nangis begitu loh. Apalagi ramalan kedua jadi kejadian. Bakal nangis bombay lo. Kalau ramalan kedua terbukti, gue udah nggak bisa nangis lagi, Del. Gue kan udah mati. Mati sambil nangis juga nggak apa-apa, Mon. Emang ada aturannya kalau mati kita harus diem. Lagian, kalau lo matinya diem, nggak bagus, Mon. Nggak bagusnya kenapa? Nanti lo dibilang mayat sombong. Mon,
Ngapain lu tiduran di sini, Mon? Gue lagi gladi resik jadi mayat, Del. Jadi kalau gue nanti jadi mayat, gue nggak kaku lagi. Gimana? Posisi gue udah benar belum, Del? Posisi lo kurang kiri dikit, Mon. Kiri. Kiri mana sih? Kiri. Lu kiri gue. Kiri lo. Mentok, Del. Nah, badan lo tuh madep kanan, serong ke kanan. Nah, Begini. lagi lebih nukik lagi. Begini, Del. Ekspresi lo, Mon, yang kurang tajem. Ekspresi lo, coba. Lu mingkemin. Jangan digigit. Jangan digigit, mingkem. Nah. Malah nggak pantes. Jadi orang mati aja lo nggak pantes, apalagi jadi orang hidup. Bel, Mon, gue tadi lihat Mak Agnes lagi jalan. Kayaknya dia mau jalan lewat depan rumah sini. Wah, Mon, kita temuin aja Mak Agnes. Kita tanyain tentang kepastian ramalannya. Siapa tahu dia salah ngeramal. Salah ngeramal gimana? Umur lo kan dibilang 21 hari. Siapa tahu salah. Terus berapa dong? 21 jam. Pendek dong. Ah, udah, buruan. Mendingan kita temuin Mak Agnes. Kita tanya, bener nggak Mak Agnes bisa ngeramal? Kalau perlu, kita gebukin. Gitu, Din. Mak Agnes itu seorang perempuan. Kita harus hormati perempuan. Karena dari beliau-beliau lah kita bisa lahir ke dunia yang cukup fana ini, Din. Ngerti nggak lo, Din? Ngerti, tapi maksudnya bukan itu. Yang kita gebukin bukan peramalnya, tapi yang diramal. Nah, kalau itu gue setuju. Lo setuju nggak, Mon? Setuju? Ya pastilah. Kan gue yang diramal. Mak Agnes. Apa kabar, Mak? Anak-anak baik. Mau ngasih mak sedekah lagi ya? Kita udah bosan ngasih sedekah mulu lo. Sekali-kali emak dong yang ngasih sedekah sama kita-kita. Dasar kikir, pelit. Mak, maaf, Mak. Temon punya sedikit rezeki nih buat Mak. Makasih anak ya. Tuh, lihat. Nih contoh manusia dermawan. Kan kayak kalian. Lihat saja, dalam waktu kurang dari 1 minggu, uang kalian berdua semuanya akan ludes. Kalian dompet sama HP kalian. Masa sih, Mak? Lihat aja nanti. Kalau saya, Mak? Nah, kalau anak ini bakalan dapat kerjaan baru di kantoran. Terus, kurang dari 3 bulan, kamu bakalan menikah sama seorang gadis anak pengusaha yang kaya raya. Kemarin katanya umur Temon gak sampai 21 hari. Sekarang dalam waktu 3 bulan dia bakal kawin. Gimana sih, Mak? Kemarin dia kan nggak ngasih sedekah sama emak. Kalau ngasih sedekah? Ya, mak ramal yang baik-baik deh. Sebenarnya Mak ini bisa ngeramal beneran apa enggak sih? Menurut El? Udah ngaku aja deh, M. Kalau M ngaku, nanti dikasih 5.000 deh. Sebenarnya sih emak ini nggak bisa apa-apa. Cuman kalau ada yang nggak ngasih sedekah, sebel. Dasar mama loreng. Udah nih, 5.000 harga kejujuran buat Mak. Soalnya Mak udah jujur. Wow, thank you. Dalam waktu 1 minggu. Udah nggak usah. Kita nggak perlu diramal lagi. Siapa yang bilang mau ngeramal? Maksudnya, dalam waktu 1 minggu, emak akan datang lagi ke sini untuk minta sedekah. Cuy. Bye.